Tapi karena dengan adanya ribuan penonton turun dan sudah keadaan gawat darurat, dan ada kemungkinan penonton termotivasi melakukan tindakan yang sama dan turun, maka polisi pun mau tidak mau harus menggunakan gas air mata, guys. Halo warga kura-kura. Halo warga kura-kura. Bagaimana kabar kalian nih? Setelah sekian lama akhirnya Rana bisa hadir kembali di hadapan kalian ya. Tapi sebelum Rana memulai bahasan kali ini, Rana ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Bahasan kali ini mungkin juga agak sedikit sensitif ya guys, karena sedikit banyak Rana juga akan ngebahas soal insiden tersebut. Saat ini di media pun juga sudah ramai banget guys informasi-informasi yang bermunculan membahas tragedi ini. Dan suara Rana kali ini juga akan mencoba membahasnya, tapi dari sudut pandang yang mungkin jarang dibahas oleh media lainnya. Jadi tonton sampai habis ya. Mengutip opini dari Manuel guys, yang dimuat di laman siwat.com, bisa jadi polisi ini juga tidak bisa disalahkan ya dalam penggunaan gas air mata untuk menghalau fanatisme dari Aremania. Tragedi di Kanjuruhan sebetulnya merupakan tragedi yang bisa kita lihat paling parah di sejarah Indonesia guys. Ratusan orang meninggal dan jumlahnya pun juga masih bisa terus bertambah. Awalnya tercatat dibuka dengan angka 127 dan sekarang sudah ada di angka lebih dari 150 guys. Nyaris menyentuh angka 200. Buat saya guys, menjadi fans sepak bola di Indonesia boleh-boleh saja ya. Namun yang menjadi permasalahan adalah sifat fanatisme dari pendukung alias supporter. Yap, kalah atau menang itu hal yang biasa guys. Pun kalau tim yang didukung menang, memangnya penonton ini dapat apa? Yang naik dan terkenal ya nama pemainnya kan, kalau nggak gitu ya klubnya, bukan supporternya. Pola pikir yang salah adalah fanatik yang berlebihan guys. Kalau FIFA mungkin menjatuhkan sanksi terberat yakni dilakukan pembekuan selama 8 tahun, ya kita anggap saja itu sebagai sebuah resiko dari supporter bola yang barbar guys. Ricky Finando, seorang lawyer akhirnya buka suara mengenai hal ini. Karena banyak banget narasi yang menyalahkan polisi dan kebanyakan para supporter yang menuding polisi melakukan tindakan yang di luar standar dan juga aturan FIFA, yakni menembakkan gas air mata. Tapi kalau kita lihat justru yang menjadi kesalahan adalah supporter dan juga panitia pelaksananya guys. Pertanyaan saya adalah kapasitas stadion 38.000 namun tiket yang dicetak adalah 42.000 tiket. Itu sengaja atau lalai sih sebenarnya? Lalu kemudian polisi menembakkan gas air mata itu pada waktu atau durasi berapa lama? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau sampai ada gas air mata yang diarahkan pada penonton gara-gara ribuan penonton turun ke tengah lapangan dan mengancam keselamatan pemain Persebaya dan officialnya, kita harus tahu guys bahwa ini bukan tindakan sembarangan ya. Bisa juga nanti diselidiki apakah sebelumnya sudah ada koordinasi yang dibuat oleh koordinatornya kalau bakal ada ribuan orang turun ke tengah lapangan atau spontanitas belaka. Seharusnya ini bisa diselidiki oleh pihak kepolisian yang ada di dalam Satuan Tugas Jawa Timur guys. Benar dalam aturannya bahwa FIFA melarang petugas pengamanan menggunakan gas air mata saat penjagaan pertandingan guys. Tapi itu hanya untuk sesuatu yang bersifat textbook ya. Memangnya hukum bisa diartikan sesimpel itu? Yang ngomong pihak kepolisian melanggar aturan FIFA ya wajar saja karena mereka nggak paham hukum dan di otaknya tidak ada rasionalitas hukum. Gas air mata yang ditembakkan ke supporter Aremania karena ribuan Aremania turun ke lapangan dan banyak mengejar pemain Persebaya guys. Yang membuat pemain ini menjadi kocar-kacir ya. Masuk ke dalam ruang ganti pemain dan juga kru. Gas air mata ditambahkan ke supporter untuk menghalau supaya tidak lebih banyak lagi masuk ke ruang ganti pemain guys. Lalu
Kalau pemain berhasil dikejar oleh supporter yang gak jelas, masa iya polisi diam saja? Siapa nanti yang akan bertanggung jawab jika terjadi tindak pidana terhadap pemain Persebaya? Termasuk pelatih di ruang ganti, misalnya nih terjadi penganiayaan hingga luka berat atau bahkan meninggal dunia karena disiksa oleh Aremania? Amit-amit ya guys, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Menurut Ricky guys, inti masalahnya hanya satu, yakni gak siap kalah. Dia mengatakan bahwa tidak sepenuhnya salah dari Polri. Namun Polri berusaha maksimal menjaga dan menyelamatkan nyawa seluruh pemain, kru dan juga ofisial Persebaya dari amukan supporter Arema Indonesia. Karena pemain-pemain Persebaya pada akhirnya ini harus dievakuasi secara darurat guys dengan menggunakan mobil Barakuda. Itulah makanya guys, gas air mata ditembakkan untuk menghalau supaya seluruh pemain selama di ruang ganti aman. Penggunaan gas air mata ini memang mau tidak mau harus dilakukan ya guys. Karena jumlah petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah supporter yang jumlahnya ada sampai puluhan ribu. Jadi menurut Ricky guys, penggunaan gas air mata ini adalah karena kondisi terpaksa ya. Karena kalau itu tidak dilakukan tentu bisa ada yang luka berat, bahkan meninggal dunia karena dikeroyok di ruang ganti. Dengan fakta-fakta yang ada, maka tidak salah jika penggunaan gas air mata karena ada kondisi yang gawat darurat alias kondisi parah. Kalau di dalam bahasa hukumnya yakni worst case scenario. Kalau diargumenkan sebagai kalau gitu mending membunuh supporter doang daripada pemain Persebayanya meninggal dunia, Ricky Finando memang menjawab bahwa ada salah satu hal yang harus dipilih guys, apapun konsekuensinya. Karena kalau ribuan di tengah lapangan dibiarkan ngamuk dan masuk mengejar pemain ke ruang ganti guys, yang lain-lain ini yang di atas itu juga pasti akan ikut-ikutan turun ya, dan akan menjadi lebih gawat lagi kejadiannya. Jadi guys, sebenarnya polisi ini dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit dalam kondisi yang sangat darurat. Dari semua pertandingan, memang ini adalah yang paling parah guys. Padahal penontonnya adalah Aremania saja. Polisi pun juga nggak mungkin lah asal tembak-tembakin gas air mata jika tidak ada keadaan yang mendesak ya. Awalnya TNI dan Polri ini juga santai saja kok ketika ada beberapa penonton yang masuk ke lapangan. Kemudian TNI dan Polri menghalau penonton pakai pentungan dan juga belum ada yang pakai gas air mata. Tapi karena dengan adanya ribuan penonton turun dan sudah keadaan gawat darurat dan ada kemungkinan penonton termotivasi melakukan tindakan yang sama dan turun, maka polisi pun mau tidak mau harus menggunakan gas air mata guys. Jadi bagi saya, logika hukum daripada lawyer Ricky Finando soal penggunaan gas air mata yang dibenarkan dalam kondisi gawat darurat adalah masuk akal. Gimana guys kalau menurut kalian? Mungkin ada dari kalian yang saat kejadian ini berada di lokasi. Bisa banget tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tunggu video-video suara Rana selanjutnya. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.